perhatikan. Tidak ada daftar hadir ya, Pak Ernest? Gimana? Tidak ada ngisi daftar hadir ya, Pak Ernest ya? Sudah kan tadi ada di media. Oh, berarti cukup Kan langsung. itu, Pak. Oh iya, terima kasih, Pak. Otomatis tertulis di situ. Waktu kita ngetik room tadi, kan nama sudah tercantum. Oke, silakan. Fani. Terima kasih, Pak Ernest. Mau Bapak, saya akan mulai ya. Sudah bisa terlihat layarnya? Bisa. Sudah, Pak. Bisa, tapi agak putus-putus, Pak, suaranya, Pak. Oh, maaf. Kak Lia. Oke, ini bisa lebih baik lagi. Ya, mungkin backsound-nya enggak sudah bisa, Pak. Sudah bisa terlihat. Oke. Ya, jadi mata acara kita itu kreasi virtual Katolik Indonesia ya. Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat pagi. Ini kok saya di-remove dari TKS karena ada dua nama yang sama. Harusnya Tanti Jawa Barat, tapi saya yang di-remove. Bagaimana caranya saya bisa masuk ke TKS lagi ya? Oh, ini Ibu harusnya ke TKS ya? Iya, tadi ada Ibu Tanti juga dari Jawa Barat, dia tersesat, harusnya dia di Mazmur, tapi saya yang di-remove. Maaf, Bu Tanti, pakai HP atau pakai laptop? Saya pakai laptop, Pak. Di bawah kanan itu ada live room, silahkan diklik itu, warna biru. Oke. Lalu pasti akan kembali ke grup besar dan bisa switch ke TKS. Menu breakout room saya nggak muncul, Pak, di laptop. Oke. Akhirnya masuk ke kandang yang benar. Ini kan Ibu Tanti yang tadi salah masuk. Nama saya juga Tanti, Bu. Oh, jadi saya yang di-remove. Jadi kayaknya ini salah ini ya, karena sama-sama Tanti nih. Saya dimasukkan ke sana, Ibu dimasukkan ke sini ya. Iya, ada di Bu Tanti Jakarta itu live room-nya sudah diklik belum? Sudah. 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 Tetap nggak keluar. Live room yang sebelah kanan bawah. Kanan Oke, bawah. saya live room ya. Kanan bawah, yang biru warnanya. Sudah. Sekarang keluar live meeting. Jangan live meeting, live breakout. Jangan kan? Live breakout ya. Lalu menu breakout saya nggak keluar di laptop. Tadi saya juga dibantu secara manual. Oke. Oh, berarti minta tolong aja. Bang Firdat itu penunjuk jalan besar, kemungkinan besar main roomnya sudah ditinggalkan kalau nggak bisa keluar. Iya. Live breakout-nya tuh hanya untuk host, jadi nggak bisa kita peserta kecuali bisa dipindahkan kok. oleh host. Bisa Mas, bisa Pak. Saya tadi di sana di kitab suci saya live room dulu. Ini ada di menu di saya live room. Pencet tadi saya live room terus masuk. Iya, Mas Natales ada sebenarnya. Ada sebelah kanan tuh ada live room. Iya, tapi untuk live break room-nya sudah ditutup. Oh, sudah ditutup. Jadi hanya live meeting. Jadi begitu keluar dari semua ya. Oh, pintunya sudah ditutup. Pintu gerbangnya sudah ditutup ya, Mas Natalis. Iya, benar. Ini supaya tidak berlama-lama kita. Jadi Bu Tanti kontak Median supaya nanti dibantu untuk keluar dari sini dan masuk ke tutur kitab suci. Kontak siapa, Pak? Bisa. Median admin tadi. Oh, oke. Kalau gitu saya live meeting. Terima kasih. Iya. Oke, silakan Fani. Ya, lanjut ya. Apanya udah jalan? Ya. Ya,
kegiatan-kegiatan kita memang tidak terlepas dari adanya pandemi COVID-19 ya. Tidak dapat dipastikan bahwa sampai akhir 2021 kita bisa terbebas dari pandemi ini. Dalam situasi ini kita memang tidak leluasa berkegiatan. Dalam konteks pandemi ini, sebagian besar dana dari pemerintah juga yang semula dialokasikan untuk penyelenggaraan Pesparani dialihkan ke penanganan pandemi. Dan sehubungan dengan hal itu, Pesparani 2 kembali ditunda. Untuk mengisi kekosongan dan sekaligus juga menampung animo berpesparani yang sudah dirasakan di berbagai LP3KD sejak 2 tahun lalu, maka LP3KN merancang kembali sebuah kegiatan bertajuk Kreasi Virtual Katolik Indonesia, di mana di dalamnya terdapat rangkaian lomba Mazmur Tanggapan, tutur kitab suci, dan cerah cermat rohani. Untuk lomba paduan suara sudah tidak dibuat pada kesempatan kali ini, karena tahun lalu kita sudah mengadakan untuk paduan suara. Waktu pelaksanaan KVKI adalah tanggal 2 sampai 28 Oktober 2021. Akan tetapi semua persiapannya tentu saja sudah harus dimulai sejak sekarang. KVKI telah dimaklumkan pada tanggal 15 Mei 2021 lalu dan akan terus bergerak secara dinamis ke depan menuju puncak acaranya. Kita di sini sekarang akan membahas tentang lomba Mazmur. Lomba Mazmur yang diadakan, yang dibuka untuk KVKI ini ada 4, yaitu Mazmur Anak, Mazmur Remaja, Mazmur OMK, Orang Muda Katolik, dan Mazmur Dewasa. Kategori lomba Mazmur. Mazmur Anak dengan kategori usia sampai 12 tahun. Mazmur Remaja usia 13 sampai 17 tahun. Mazmur OMK itu 18 sampai 30 tahun dan belum menikah. Kemudian Mazmur Dewasa itu usia 31 tahun ke atas. Dan kemarin ada permintaan untuk menaikkan batas atas umur peserta dikarenakan adanya peserta yang sudah menjalani audisi untuk Pesparani Kupang yang kemudian akhirnya tertunda. Dan kita sudah sepakat bahwa batas atas pemazmur akan ditambah 2 tahun. Ini untuk mereka yang karena 2 tahun lalu sudah ikut audisi kemudian tertunda. Ya. Jadi diakomodir sehingga umur pemazmur ditambah 2 tahun. Untuk semua kategori ya? Iya. Jadi anaknya itu kan sampai 14 tahun. Remaja itu akan terjadi overlapping di sana karena ada 13 sampai 17. Jadi kalau misalnya dia umur 13, ya bisa memilih dia mau ikut remaja kah atau anak-anak. Ya karena ada 2 tahun ini sehingga akan ada overlapping di bawah. Gitu. Ketentuan umum yang pertama, pemazmur menyanyikan semua ayat yang ada. Yang kedua, memakai tim penjawab sebagai umat, akan tetapi tidak dinilai. 3, memakai busana liturgi alba sambil memperhatikan warna liturgi mazmur yang bersangkutan. 4, undian mazmur akan dilaksanakan dalam technical meeting acara hari ini. Urutan menyanyikan mazmur. Yang pertama, intro musik berupa 1 ulangan utuh, jadi organis bisa memberikan intro musik berupa 1 ulangan utuh. Kemudian pemazmur boleh bernyanyi, tapi ulangan tidak diiringi. Ulangan dari pemazmur tidak diiringi. Tim penjawab. Interupsi Pak. Interupsi Pak. Ya. Ini kok ada yang tidak di-mute ya? Ribut sekali ya. Nggak ngerti mereka itu. Ya, itu yang namanya B Sarjulianto, mungkin mic-nya masih buka sehingga kedengaran suaranya masuk ke sini. Iya, ribut sekali. Nah, udah.
Oke, terima kasih Pak. Jadi sekali lagi ya, urutan menyanyikan mazmur, intro berupa satu ulangan utuh, kemudian pemazmur mulai bernyanyi, ulangannya dari pemazmur tidak diiringi. Kemudian seperti biasa tim penjawab menyanyikan kembali ulangannya, bisa diiringi, tidak dinilai. Pemazmur boleh ikut diiringi, boleh ikut menyanyi, maaf. Pemazmur kemudian membawakan ayat 1. Tim penjawab menjawab ulangan dan seterusnya hingga selesai. Nanti akan ada contoh videonya yang bisa Bapak Ibu lihat sebentar. Organis, untuk organis fakultatif, jadi dapat menggunakan iringan ataupun akapela tanpa iringan. Organis mengiringi intro dan ulangan mazmur yang dinyanyikan sebagai jawaban umat. Organis tidak mengiringi pemazmur saat menyanyikan ayat-ayat resitatif mazmur. Iringan tidak akan dinilai, namun pengaruhnya atas kualitas pembawaan mazmur akan tetap diperhatikan. Kalau kita menggunakan iringan, kemudian iringan itu justru membuat si pemazmur menjadi salah, itu akan diperhatikan. Ini untuk materi lagu mazmur. Mazmur diambil dari buku Mazmur Tanggapan yang Baru. Di sebelah kanan ini ada tertulis MTA, itu adalah nomor refrain mazmur yang ada di buku itu. Jadi bukan halaman ya, tapi nomor refrain. Bapak Ibu sudah mempunyai buku mazmur yang baru kah? Semoga sudah ya. Sudah, Pak. Semua sudah. Sudah, Pak. Sudah. Ya, jadi ini materi mazmur untuk anak. Ada 10, untuk masing-masing kategori ada 10. Ya. Nanti kita akan bahas sekaligus di penarikan undian nanti. Pak, kemudian itu materi-materi yang dipilih sudah pasti tidak ada revisi ya Pak ya? Nggak ada yang salah ya? Ini pasti Mbak Lia ya. Iya Pak. Tidak ada. Kalau bisa tanya jawab di materi bisa selesai dulu. Oke. Ya, ini kan masih nanti kita bahas nanti ya. Materi. Ya. Untuk pertanyaannya nanti kita bahas nanti ya. Kita lanjut dulu. Materi mazmur untuk anak ada 10. Kemudian materi mazmur untuk remaja juga 10. OMK dan dewasa. Nah, kemudian ini ada teknis perekaman. Yang pertama, lokasi perekaman adalah di dalam gereja. Dengan scene utama, mimbar sabda, tempat pemazmur membawakan mazmurnya. Kedua, rekaman video one shot recording berupa audio video direct recording dengan satu mode angle kamera menghadap mimbar sabda. Jadi kameranya menghadap ke mimbar sabda dan hanya ada satu kali merekam, tidak dipotong-potong. Ketiga, frame video harus bisa menampilkan wajah pemazmur dengan jelas. 4, yang penting juga, pemazmur itu menampilkan protokol kesehatan. Jadi pemazmur mengenakan masker, ketika siap untuk bernyanyi, masker dilepaskan, dipakai ya, hanya pakai masker aja. Ketika siap untuk bernyanyi, masker dilepaskan, dan setelah selesai bernyanyi, sebelum berjalan keluar, masker dikenakan kembali. Kelima, memperhatikan tata gerak liturgi yang benar. 6, perekaman dimulai sejak pemazmur berjalan menuju ke mimbar dan diakhiri setelah pemazmur turun dari mimbar.
Akan tetapi SIM-nya tidak boleh berjalan ya, SIM-nya hanya tetap di satu tempat saja. Penilaian dilakukan saat pemazmur mulai menyanyi sampai mazmur tanggapan selesai dinyanyikan. Kedelapan, cantumkan identitas materi lomba di awal video berupa judul mazmur, nama pemazmur, kategori lomba, asal LP3KD, dan tulisan KPKI 2021. Agar supaya menjadi jelas ya. Apalagi nanti kita akan upload videonya di YouTube supaya bisa diketahui dengan baik. Nah, ini ada contohnya. Saya pastikan dulu share sound. Oke. Ada contohnya, akan tetapi contohnya ini tidak menggunakan organis. Dia menyanyikan secara akapela. Jadi sebelum pemazmur masuk, itu videonya sudah berjalan ya Bapak Ibu. Masker dilepaskan. Kota kediaman Allah tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Kota kediaman tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Ya, ulangan yang di situ yang bisa diiringi oleh organis. Jadi bukan pada saat pemazmurnya, tapi pada saat tim penjawab. Kemudian masuk ayat 1, organisnya diam. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Kota kediaman Allah tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Dalam contoh ini hanya ada satu ayat yang dinyanyikan. Masker dikenakan kembali. Nais. Ya kan dah. Si Bejo. Pas toko ni. Ada satu lagi. Interupsi sebentar. Itu naik dari LP3KD Humba itu menyala sehingga suaranya masuk ke room. Mohon dimatikan. Ya itu. LP3KD Humba. Apa itu? Mohon mic-nya dimatikan. Masih belum, suaranya masih masuk. Sudah ya? Sudah. Silakan lanjutkan, Pani.
izin bertanya, Pak Ernest, Pak Fani. Pertanyaan masih lanjut dulu. Nanti aja ya. Lanjut dulu. Lanjut dulu ya. Ada satu video lagi, nanti kita akan cepat aja dengan video ini. Sama sepertinya sudah mulai datang masker. Sampai pada saat ini, pemazmur merasa sudah siap untuk menyanyikan. Dia bisa memberikan kode kepada organis, kalau misalnya ada organisnya, untuk bisa memulai intro. Selesai intro, baru pemazmur itu bernyanyi, tanpa diiringi. Terputus-putus. Oh maaf, terputus-putus ya suaranya. Siap. Enggak, biasa aja. Yang penting di sini adalah Bapak Ibu bisa melihat teknisnya seperti apa ya yang kita harapkan. Pak, jelas suaranya. Terima kasih. Ya, yang diharapkan oleh panitia seperti apa. Nah, ketika ulangan organis mulai mengiringi lagi. Kemudian ketika ayat 1 organisnya diam, hanya pemazmur ini. Kemudian sampai ulangan organis main lagi mengiringi. Selesai. Masker dikenakan kembali. Gerak liturgi yang benar ya, menghadap ke altar dan selesai. Oke. Bapak Ibu, ini ada satu usulan untuk panduan perekaman video yang mungkin bisa juga Bapak Ibu bisa ikuti. Jadi sekali lagi busana yang dipakai adalah alba, pakaian putih panjang hingga sebatas pergelangan kaki dan memiliki lengan panjang hingga pergelangan tangan seperti ini contohnya. Jangan lupa untuk menyiapkan buku mazmurnya ya. Kemudian untuk merekam ada baiknya atau memang harus ya menggunakan tripod. Karena kalau tanpa tripod nanti videonya akan goyang-goyang. Tapi kalau dengan tripod gambarnya akan stabil seperti tadi. Pastikan cahaya cukup terang agar jelas terlihat. Pastikan kemudian juga fokus dari kamera itu bisa benar ya. Kamera berada sejajar eye level seperti ini. Jadi kira-kira mata itu berada di tengah-tengah sehingga bisa menghasilkan gambar yang proporsional yang baik. Jika memakai DSLR atau mirrorless, perhatikan kemampuan durasi perekaman video. Disarankan memakai kamera video atau handycam. Nah, kalau tadi Bapak Ibu memperhatikan dari video Mbak Lisa, dia ada beberapa scene dia menekan sesuatu yang ada di mimbar ini. Itu adalah rekaman dari handphone. Jadi ini adalah salah satu usul yang masih bisa diterima bahwa kita harus sadar tentang bunyi di sekitar gereja. Misalnya hindari dekat stasiun kereta, tempat publik yang bising, gaduh. Nah, ini pasti sudah kita tahu bersama ya. Karena nantinya audio pemazmur akan terganggu justru karena kebisingan ini. Pada saat merekam suara, pemazmur menggunakan dua sumber. Ini adalah salah satu usul kami. Jadi HP untuk recorder suara, recording suara itu diletakkan di sini.
Dan suara rekam asli juga dari kamera. Kamera juga bisa merekam suara asli. Bisa menggunakan sound system gereja untuk memperkeras suara. Kemudian nanti sinkronisasi sumber audio dilakukan bisa di aplikasi video edit lainnya, hanya untuk mengatur gain dan volume dan juga untuk mengatur kesesuaian suara dari kamera dan suara recording dari handphone. Tidak diperkenankan untuk mengedit lebih jauh, ya, tambah reverb atau tambah efek-efek yang lain. Ya, itu tentang teknis perekaman. Kemudian tentang pengumpulan materi lomba. Materi diunggah ke channel YouTube LP3KD masing-masing dengan status unlisted. Jadi tidak seperti virtual choir kemarin, LP3KD mengirimkan materinya ke panitia. Kalau ini di-upload, diunggah ke channel YouTube masing-masing. Tapi masih dengan status unlisted dulu. Jadi belum untuk ditonton publik. Nanti kemudian link unggahan materi dikirimkan kepada panitia lewat email bidang lomba LP3KN. Bapak Ibu mungkin boleh catat emailnya. Tapi kami juga nanti akan mengirimkan juga, akan membagikan juga presentasi ini. 15 Oktober adalah batas waktu pengumpulan video Mazmur. Poin-poin penilaian sama seperti biasa, jadi intonasi, kualitas suara, sound quality, ketaatan pada partitur, fidelity to the score, dan artistik secara keseluruhan. Overall artistik. Nah, Bapak Ibu, Romo, ini perkenalan untuk juri Mazmur anak dan OMK. Sebagian besar juri juga ada bersama-sama dengan kita di ruangan Zoom ini. Juri yang pertama untuk Mazmur anak dan OMK, Ibu Paulina Dinartisti. Pelatih vokal, paduan suara, dan pemazmur, serta menjadi juri dalam berbagai ajang kompetisi daerah maupun nasional. Bapak Ibu bisa melihat CV selengkapnya seperti ini. Nanti akan dibagikan juga bersama-sama dengan materi ini ya. Kemudian yang kedua, Maria Inggita Belinda Sigers. Pengasuh paduan suara anak dan remaja Asensio Bekasi sejak tahun 2002. Kerap menjadi juri pada Vesparawi di tingkat KAJ dan menjadi pianis pengiring pada lomba-lomba KOR. Roni Sugiarto, music director dari Saint Angela Choir Bandung dan PSM Satya Dharma Gita. Juri berbagai lomba tingkat nasional dan internasional, dan juga sebagai pemazmur di paroki Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria Bandung. Ini untuk 3 juri mazmur anak dan OMK. Jadi 2 kategori. Kemudian juri mazmur dewasa, remaja dan dewasa. Ignacia Rozana Fasinta Unsulangi. Pelatih vokal privat, pendamping internal KOR dan pemazmur di gereja, serta menjadi juri lomba pemazmur KAJ sejak tahun 2005. Bapak Albertus Wisnu, pelatih paduan suara dan juri Vesparani dan Vesparawi, serta dosen di STT Abdiel dan UKRIM Jogja. Dan yang ketiga, Maria Cecilia Ratih Mustikowati, pelatih paduan suara di berbagai gereja, sekolah, instansi, dan universitas. Juga sebagai juri pada berbagai lomba yang diselenggarakan. Gereja, sekolah, instansi pemerintah, dan lain-lain. CV selengkapnya nanti juga akan dibagikan bersama-sama dengan materi. Timeline. (15 Mei, pemakluman lomba. 5 Juni hari ini tactical meeting.
Nanti tanggal 9 sampai 11 Juli, tapi Bapak Ibu ini masih tentatif ya. Karena memang masih sedang dipersiapkan juga. Semoga tanggalnya akan tidak berubah. Nanti akan ada workshop menyanyikan Mazmur. LP3KN akan mengadakan workshop untuk bagaimana menyanyikan Mazmur. Kemudian tanggal 2 Oktober itu opening ceremony KVKI 2021. 15 Oktober batas pengumpulan video. 18 sampai 22 Oktober waktu penjurian. Ini juri-juri nanti bekerja di saat ini. 18 sampai 22 Oktober. Maaf. 23 Oktober akan ada rapat juri Mazmur. Nah, ini ada program baru yang kita luncurkan. Jadi akan ada acara Meet the Jury. Peserta, pelatih bisa kemudian bertemu dengan juri pada tanggal 24 Oktober. Kita akan adakan acara ini. Agar supaya bisa mendapat masukan-masukan penting tentang Mazmur yang sudah dibawakan. Tanggal 25 Oktober barulah video Mazmur yang tadi unlisted kemudian dibuka, tayang secara premier. Dan tanggal 28 Oktober kemudian adalah closing ceremony. Nanti ada webinar, pengumuman juara, dan lain sebagainya. Nah, ini timeline dari lomba Mazmur. Metode pengundian Mazmur, Bapak Ibu nanti bisa diperhatikan bagaimana caranya kita akan mengundi Mazmur yang akan kita bawakan nanti. Yang pertama, menomori semua LP3KD dan Mazmur yang dilombakan. Mohon maaf, kami akan membuat daftar, ya, dan kemudian tiap LP3KD akan diwakili dengan angka. Seperti ini. Daftar ini, urutan ini saya ambil dari daftar laporan COVID. Jadi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, baru kemudian di bawahnya adalah Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau. Ya, kayaknya kalau melihat komposisi ini, provinsi-provinsi yang baru itu diletakkan di bawah dari provinsi-provinsi yang sudah lama. Semoga ini tidak bermasalah ya Bapak Ibu ya. Dan kita hanya pentingnya adalah nomor urut ini. Maaf, LP3KD Humbah, sekali lagi mic-nya mohon dimatikan. Karena suara masuk ke room. Maaf, LP3KD Humbah, mohon mic-nya dimatikan. Silakan lanjut, Fani. Terima kasih, Pak. Kemudian tiap Mazmur juga akan diberi nomor seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Kemudian nanti kita akan menggunakan aplikasi random number. Aplikasi ini saya dapatkan dari Google Play Store. Ya. Mengacak angka-angka, kemudian akan disesuaikan dengan data-data LP3KD dan Mazmur. Kemudian yang ketiga, akan ada 4 kali penarikan undian Mazmur sesuai dengan masing-masing kategori Mazmur. Sebenarnya kami sempat memutuskan untuk 1 kali aja, agar supaya waktunya juga tidak banyak terbuang. Akan tetapi demi memenuhi asas keadilan, maka kita akan adakan 4 kali penarikan undian Mazmur. Jadi 1 untuk Mazmur anak, 2 remaja, 3 OMK, dan yang keempat untuk dewasa. Kontak person Bapak Ibu yang bisa dihubungi untuk acara ini, Mazmur anak saya, dengan nomor telepon ada di sini.
Mazmur Remaja Bapak Natalis Natalianto ada juga dalam room ini. Mazmur OFK Leonardus Joseph Knowing dan Mazmur Dewasa Onggolo Kito. Nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan Mazmur anak, remaja, dewasa, OMK dewasa bisa menghubungi 4 orang panitia ini. Informasi yang lebih lanjut boleh silakan lihat di sosial media kami semua. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak dan Pak Ernest. Sama-sama. Penjelasannya, Bapak Ibu sekalian, kita akan membuka sesi tanya jawab. Saya persilahkan dari Bapak Ibu yang akan bertanya bisa angkat tangan di layar Anda, nanti akan saya perhatikan. Bang Siol. Tadi yang sudah angkat tangan pertama Pak Petrus Wahyu, saya persilahkan. Oke. Terima Petrus kasih. silakan. Ya, terima kasih Pak. Petrus Wahyu dari Jawa Tengah. Pertanyaan saya tentang sound system, teknis sound system gereja ya. Kemudian dihubungkan dengan ada satu alat lagi, gadget lagi, HP untuk bisa merekam suara, kemudian bisa diedit begitu. Disinkronisasi, Pak. Ya, disinkronisasi. Tapi tidak boleh mengedit yang lain. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana tahunya juri bahwa itu tidak diedit? Apakah ada teknologi untuk mengetahui itu? Jadi seperti yang kalau pada pertemuan pertama pada waktu tidak technical meeting ini kan memang video sudah disepakati tidak boleh diedit. Jadi mengandalkan sound system gereja. Tapi ini terserah panitia bagaimana. Cuman kami pengen tahu bagaimana tahunya juri dan panitia kalau itu tidak diedit. Itu saja. Teknisnya bagaimana? Soalnya kalau kita melihat tayangan di YouTube misalnya kan banyak ya tayangan Mazmur itu ya, yang di YouTube itu ada Mazmur mingguan itu suaranya bisa bagus, bening sekali, itu pasti ada cara perekamannya dan cara pengeditannya itu pasti akan bagus. Nah, saya pengen tahu ini juri atau panitia menyiapkannya bagaimana. Terima kasih Pak. Sementara hanya itu dulu. Baik, terima kasih Pak Petrus, terima kasih. Sesudah Pak Petrus nanti yang sudah angkat tangan Pak Alphonse dan Pak Yosef. Dan kemudian tadi Pak Thomas dari Jogja. Silahkan Pak Fani menjawabnya dulu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dilihat sudah tadi contoh video dari Pak Andre sama Mbak Lis, sebenarnya mereka juga tidak membuat editan untuk menambah efeknya, tapi bisa menciptakan suara yang bagus, ya, yang cocok, yang bisa untuk dinilai. Jadi sebenarnya tanpa kita memberikan efek yang lain pun itu hasilnya akan bagus. Diharapkan untuk lomba ini bahwa kita semua bermain dengan jujur, ya, kemudian bisa menampilkan yang terbaik untuk kita semua. Ya. Saya kira saya cuma bisa sampai di situ. Ernest mungkin bisa menambahkan. Ya peluang itu memang ada, sama aja seperti waktu LVCF itu ya, sudah dikatakan lalu orang mulai ini pasti curang, ini tidak cheating dan sebagainya. Jadi apa yang dikatakan Pak Fani betul. Tetapi kalau diperlukan, misalnya juri ragu-ragu, nanti akan diminta rekaman asli. Jadi supaya siap juga LP3KD memberikan apabila juri merasa ini meragukan. Mungkin juri merasa ini terlalu banyak diedit. Lalu juri akan minta dikirim rekaman aslinya, mentahnya untuk dibandingkan. Itu juga sudah terpikir untuk. Jadi selalu ada caranya, ada.
Baik. Terima kasih. Pak Ernest, Pak terima kasih. Ernest, boleh menanggapi? Oh iya. Boleh menanggapi, Pak? Saya masukkan dari Galaki, Ya, salah satu juri silakan 112, silakan hal yang sama ya. Aduh, kok dari Pak Juri, dari Juri. Dari Pak Juri, Pak Albertus. Ya, karena belum rename, jadi saya nggak bisa baca. Pak Albert, silakan. Iya, Pak. Silakan, Pak, silakan. Iya, Pak. Ini agak putus-putus. Oke, baik. Menunggu sinyal bagus. Sekedar Bagaimana, share Pak? aja. Saya pengalaman kemarin waktu juri FL. Gimana, Pak? Ya, agak kok enggak ini ya? Putus-putus sih. Suaranya Pak. Pak, kami dengar, cuman Bapak dengar kami gitu aja. Lanjut, Pak, lanjut. Oh iya, ya, gini. Putus-putus ini, Pak, tempat saya, Pak. Kadang berhenti. Pak Albert mungkin perlu mencari tempat yang baik. Kalau kami mendengar suara Bapak dengan baik, saya persilahkan dulu ke Pak dan Pak Yosef. Pak Yosef. Baik, terima kasih. Pak, ini penting ya, Pak. Saya, Pak. Pak, penting, Pak. Tolong saya dikasih penting, waktu tapi dulu. tidak jelas itu. Baik, Pak. Nanti saya akan kembali ke Bapak, Pak. Tenang aja, Pak. Oh iya. Silakan, Pak Alphonse. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sebenarnya yang pertama kekhawatiran saya sama dengan yang diungkapkan oleh Pak Petrus soal bagaimana juri bisa mendeteksi apakah video itu diedit, suaranya diedit atau tidak. Itu tadi sudah bisa dijawab. Terus yang kedua, kami peserta lomba dari 4 kategori ini itu dari LP3K Papua itu oleh peserta dari kabupaten yang berbeda-beda. Jadi kebetulan saya di Kabupaten Merauke, kemudian yang khusus Mazmur OMK, sedangkan yang lain dari kabupaten lain. Untuk itu kami sangat membutuhkan sekali jenis atau file dari presentasi ini agar di-share ke kami atau kepada setiap kita yang hadir pada saat ini supaya kami bisa melanjutkan informasi ke teman-teman dari kabupaten lain yang menjadi peserta lomba Mazmur nanti. Kebetulan juga di Papua sekarang saat ini untuk Jayapura dan daerah lain lagi drop internetnya, sehingga kami akan mencari waktu yang baik untuk sosialisasi lagi ke teman-teman peserta. Itu saja, terima kasih. Baik, Pak Alphonse, terima kasih banyak. Semua informasi bisa dilihat di medsos kita tadi disampaikan dalam paparan umum. Jadi Bapak nggak khawatir, materi ini juga akan dikirim ke setiap LP3KD provinsi dan LP3KD. Oleh sebab itu juga nanti minta tolong Bapak Ibu sekalian, kami akan kirim form untuk pendataan kembali kepengurusan LP3KD, LP3KD provinsi, kota dan kabupaten. Tolong nanti diisi semuanya supaya kami dapat update terbaru dari data-data Bapak Ibu. Saya persilahkan ke terima kasih. Pak Yosef. Pak Yosef, suaranya belum kedengaran, Pak. Sudah Pak Yosef, tadi ada Cindy dan juga Pak Thomas dari Jogja, kemudian Pak Bernardus dari Jambi, dari LP3K di mana belum? Jambi ya, baik. Silakan Pak Yosef. Belum di-unmute itu. Pak Yosef, mikrofonnya belum, Pak. Pak Yosef belum? Suaranya yang nggak masuk. Iya, betul. Pak. Belum di-unmute, Mas Tony. Iya. Masih di mute, Pak Yosef. Masalah di mic laptopnya itu. Mic laptopnya bermasalah. Tidak perlu berkomentar semuanya, nanti host yang akan menyampaikan supaya nggak crowded. Baik, Pak Yosef, sementara saya tinggal dulu, Bapak. Saya ke Pak Cindy, lalu ke Pak Thomas nanti. Pak Cindy. Oke, baik, Bapak. Terima kasih. Mungkin ada sedikit yang memang ingin saya tanyakan ini, Pak. Ini
Ini terkait dengan teknis perekaman di poin 1 ya. Jadi lokasi perekaman itu adalah di dalam gereja. Yang ingin saya tanyakan memang sejauh ini dari beberapa kategori dari Mazmur anak sampai pada Mazmur dewasa itu kan sebenarnya tidak ada korelasinya kalau misalkan masalah tempat. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kami di LP3KD Provinsi Kalimantan Tengah kan beberapa delegasi kami itu berada di kabupaten atau kota di LP3KD yang tersebar di Provinsi Kalimantan Tengah. Yang ingin saya tanyakan, apakah nanti ketika dari Mazmur anak sampai Mazmur dewasa ini berbeda-beda, lokasinya itu mempengaruhi daripada skor penilaian, Pak? Terima kasih begitu. Terima kasih Pak Cindy, Pak Fani, Pak silahkan menjawab dulu. Ya, yang pasti tempat tidak berpengaruh ya untuk penilaian. Kalau misalnya pesertanya berbeda-beda tempat, ya, jadi tidak masalah. Yang penting harus di dalam gereja, Pak. Oh iya, ya. Agar supaya kan kita memang menampilkan lomba Mazmur ini seperti adanya di dalam misa. Jadi dengan ada pakaian liturgi, gerak tata gerak yang benar, dan lain sebagainya. Jadi lokasi perekamannya di dalam gereja. Kalau misalnya Mazmur anak di kota A, Mazmur dewasanya di kota B, nggak masalah. Ya. Baik, Pak Fani. Saya persilahkan Pak Thomas. Baik, terima kasih Bang Sihol. Saya sedikit menyambung dengan Cindy tadi. Terkait dengan tempat, saya kira itu menjadi penting karena dua hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, harapan kami dan semoga ini juga menjadi kriteria, apakah Mazmur ini pewartaan atau nyanyi tunggal? Jadi akan berbeda gitu kan? Itu yang pertama. Nah, yang kedua pertanyaan praktis saja. Haruskah pakaiannya itu warna putih? Betul memang alba itu artinya putih. Tetapi di beberapa tempat, di beberapa gereja bisa keren, bisa yang lainnya. Bagaimana ini? Terima kasih. Terima kasih Mas Thomas, Pak Ernest, dan Pak Fani. Saya persilahkan. Pak Ernest, silakan menanggapi. Baik. Jadi yang pertama, maaf tadi saya nggak mencari yang pertama, kalau Mas. Yang pertama, Pak Ernest, pertanyaan saya menyambung ke Cindy tadi soal tempat. Maka harapan saya ini moga-moga apakah Mazmur ini memasukkan kriteria penilaian atau nyanyi tunggal. Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara pada penjelasan mengenai Mazmur dan liturgi sabda, Mazmur adalah suatu pewartaan. Jadi Mazmur itu bagian dari pewartaan. Maka itu bukan sekedar penyanyi tunggal yang berakting menyanyi, tetapi dia adalah seorang pewarta. Maka penting sekali bahwa penjiwaan, pemahaman warta yang dia lantunkan itu pas. Jadi tidak asal menyanyi. Kemudian yang kedua soal busana memang putih. Pembedaan kalau misalnya mau dibedakan ya memang sekarang ada macam-macam alba, tetapi itu masih disputable, artinya diperdebatkan orang lain. Tetapi warna liturgi kan biasanya ditunjukkan dalam samir, Jadi misalnya kebetulan Anda memilih nyanyian Prapaskah, artinya alba tetap pakai alba putih, kemudian ada samir yang berwarna ungu. Saya kira itu cukup, jadi tidak usah. Oke ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ernest. Tadi ada Bapak Siagian dan juga Ibu Katarina, Kak. Ibu Katarina dulu, silakan Ibu Katarina. Dari Kupang juga mau. Oke, baik Kupang ya, baik. Ibu Katarina silakan. Baik, terima kasih. Ada beberapa hal yang tadi sudah menjadi pertanyaan kami, tetapi ternyata sudah dipertanyakan sehingga jelas. Tetapi saya masih mau minta penjelasan secara itu ya, detail lagi. Ini terkait dengan fokus perekaman, ya.
sebagaimana yang tadi dicontohkan, ada 2 penyanyi tadi yang sudah dicontohkan itu, nampaknya rekaman itu hanya fokus ke penyanyi mazmur ya. Nah, sementara di dalam beberapa penjelasan tadi, item-item penjelasan itu dibolehkan untuk adanya pengiring. Nah, oleh karena itu saya mau bertanya, apakah nanti hasil rekaman yang nanti mau dilombakan ini hanya difokuskan pada penyanyi mazmurnya, ataukah bisa diikutkan dengan pengiring tadi, walaupun pada penjelasan tadi itu pengiring itu tidak dinilai ya, tidak dinilai, yang hanya dinilai itu yang penyanyi utamanya. Jadi ini terkait dengan soal pengambilan gambar atau perekaman, itu satu. Kemudian yang kedua, walaupun memang tadi sudah saya ikuti lewat chat itu, penitia sudah mengiyakan nanti materi-materi ini akan di-sharekan ke setiap LP3KJ. Mau mengingatkan saja kalau bisa itu betul-betul dalam waktu singkat ini bisa, dalam waktu dekat itu sudah bisa di-sharingkan sehingga itu menjadi pegangan bagi kami. Karena tadi kami mengikuti sempat merekam lewat foto tapi itu juga terlalu cepat. Nah, sehingga kami sangat kalau bisa itu setelah ini bisa di-sharingkan sehingga itu menjadi pegangan bagi kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Katrina. Semua materi ada dilihat di medsos kita ya. Jadi tolong nanti Bapak Ibu sekalian update semuanya di sana. Semua sudah kami sediakan di sana ya. Jadi hal ini tidak perlu lagi diulang-ulang. Kemudian pertanyaan-pertanyaannya tidak perlu lagi diulang. Kalau hal yang sama ya. Kalau ada yang baru silakan Bapak Ibu bertanya. Tadi di kolom chat Mas Wisnu sepertinya mau menanggapi sebelum dijawab oleh Pak Ernest dan Pak Fani. Iya, terima kasih. Saya punya pengalaman waktu menjuri itu ternyata yang menang itu adalah video yang editan protes. Nah, apakah untuk mengantisipasi hal ini, apakah panitia bersedia untuk membentuk suatu tim yang benar-benar kompeten dan menguasai soal IT, sehingga semua yang dikirim itu sudah diseleksi dulu, kemudian ke tahap penilaian di depan juri ini, semua sudah bebas dari misalnya permasalahan editing, apalah apa gitu, tentang kostum yang tidak memenuhi syarat dan sebagainya itu sudah disortir gitu ya. Nah, jadi juri tinggal menilai, karena terus terang untuk juri ini tidak semua menguasai IT juga, termasuk saya ya. Jadi jadi juri itu tinggal menilai apa yang tersaji di situ, tidak mempermasalahkan, oh ini videonya ini ya, ternyata ini dan sebagainya itu. Nah, saya rasa kalau dalam bidang pervideoan dan sebagainya itu kan harus ada orang-orang yang tahu benar-benar menguasai itu sampai sedetail-detailnya gitu. Jadi nanti ketika sudah diloloskan dalam penilaian, berarti dia sudah bebas dari hal seperti itu. Kita tinggal menilai sesuai dengan kriteria yang dimaui oleh panitia. Begitu. Bagaimana, Terima kasih Pak Wisnu. Terima kasih Pak masukannya berharga untuk panitia. Kembali ke tadi Bu Katrina, Pak Ernest dan Pak Fani, silakan. Baik, untuk pertanyaan dari Bu Katrina, apakah hasil rekaman nanti hanya difokuskan ke penyanyi mazmur atau bisa berpindah-pindah ya Bu ya? Ya, jadi seperti penjelasan kami tadi bahwa fokusnya harus ke penyanyi mazmur, pembawa mazmur, ya, karena dia adalah fokus utama di sini, sedangkan yang organis dan tim penjawab itu tidak dinilai juga. Ya, sehingga dengan mengarahkan rekamannya ke satu arah, ya, itu juga akan membuat videonya fokus daripada bolak-balik kemudian atau berganti. Dan sekaligus juga kami menekankan bahwa mengapa kami menggunakan sistem one shot recording,
itu juga untuk mengurangi atau meminimalisir kecurangan yang mungkin terjadi. Ya. Karena kalau misalnya sudah ada potongan-potongan dari pemasmur terus tiba-tiba muncul organis, muncul tim penjawab, jadi ada kemungkinan besar kecurigaan, ya hanya kecurigaan saja, ya. Dan untuk meminimalisir semua itu, maka kami mengambil sistem one shot recording, hanya satu tempat, hanya satu arah, dan tidak berhenti. Ya. Dan kemudian soal editan juga, memang kami mengambil juga waktu pemazmur belum masuk ke mimbar. Itu rekamannya sudah mulai, agar supaya memang noise akan tertangkap, tapi itulah sebenarnya bukti bahwa, ya bukti yang tidak terlalu kuat sebenarnya, tapi bukti bahwa itu tidak diedit. Ya kan? Ya, tidak diedit. Ya. Itu adalah bukti walaupun tidak terlalu kuat maksud saya. Nah kemudian kami juga menghimbau Bapak Ibu untuk bisa membuat materi lomba ini dengan jujur, dengan baik, ya. Kalau untuk nanti kita mau upload ke video ke YouTube untuk yang di luar kegiatan ini, silakan diedit. Tapi kalau untuk kesempatan kali ini, mohon untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Gitu. Nah tadi Pak Ernest juga sudah mengatakan bahwa kalau misalnya nanti ada kecurigaan-kecurigaan dari kami, ya panitia dan juri juga soal video yang ada ini, kami pun bisa nanti meminta bahan mentah dari video yang sudah Bapak Ibu buat. Ya, begitu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Sama-sama, Pak Bu. Fani. Pak. Terima kasih Pak Fani. Tadi ada pertanyaan di kolom chat dari Banjarmasin. Mau menanyakan soal Kupang belum nih, Kupang. Oh iya, maaf. Sesudah dari Banjarmasin kita ke Kupang. Ya sabar ya Pak. Banjarmasin. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya dari Banjarmasin. Saya ingin menanyakan tentang materi Mazmur sendiri. Kami membawa buku Mazmur yang baru. Ketika saya melihat materinya dari khusus anak-anak, ternyata mencarinya itu agak susah. Karena yang ditampilkan itu kan judul lagu, lalu Mazmur katakanlah 001. Ketika kami buka itu ada mungkin apakah beda atau sama itu. Mungkin tentang pencarian ini. Hanya kalau dilihat dari indeksnya di belakang, ternyata tidak ada halamannya. Tidak ada halamannya. Jika kami kesusahan untuk mencari, kalau kami dapat Mazmur ini, nanti kami apakah benar atau tidak nih? Kalau bisakah Mazmur ini dikatakan ada Mazmur sekian. Kalau dilihat dari buku Mazmur itu ada katakanlah Mazmur 65 titik-titik gitu ya. Ada kepanjangannya sehingga kami ini benar-benar bahwa kami yang menyanyikan Mazmur ini. Karena ini hanya 001 lalu judul. Nah, judulnya di sini juga nggak ada kalau dilihat di Mazmur ini nggak ada judul di atas ini. Kami nggak kesusahan itu. Jadi kami agak kesusahan. Itu aja mungkin masukan. Terima kasih. Kita tangkap poinnya Pak Fani, bisa dibantu sebentar? Ya. Nanti kami akan untuk menjelaskan itu, kami mungkin akan menampilkan materi yang kami pilih ya. Jadi nanti di websitenya akan ada lengkap syair sama ayatnya. Sehingga Bapak bisa memastikan, yang ini, gitu. Kami akan menampilkan semuanya. Oke. Baik, terima kasih. Usulnya kami perhatikan. Terima kasih. Para Bapak Ibu sekalian, silakan lebih sering ngelihat website kita, IG kita, FB kita, dan lain-lain, supaya selalu update. Saya ke Kupang, dari Kupang silakan. Baik, salam dari Kupang untuk kita semua. Pertama, barangkali asumsi negatif itu kita copot dari pikiran dan hati kita semua. Supaya kita jangan bergerak mulai dengan nanti curang, nanti ini. Saya rasa terlalu, seperti apa sih rasanya suasananya kalau kita sudah mulai mengawalinya dengan saling curiga nanti. Bahwa kita hati-hati, oke lah. Tetapi saya rasa jangan sampai kita mempersoalkan bahwa nanti sana curang, nanti sini curang. Saya rasa itu negatif, tidak bagus. Itu yang berikut soal teknis perekaman.
dari penjelasan terbaru ini kelihatannya tidak begitu konsisten dengan misalnya one shot recording, lalu direct recording audio video. Tetapi nanti kita diberi kesempatan juga untuk ada kamera, lalu ada HP untuk merekam suara, lalu disinkronisasi. Saya rasa ini juga yang membuka ruang. Tidak usah nanti main curang-curangan, tetapi bahwa soalnya nanti misalnya untuk memadukan, mensinkronkan dari HP dengan kamera video yang pakai tripod itu kan bisa saja teknologi kan bisa mengganggu soalnya lip sync-nya. Sehingga saya mengusul kenapa kita cukup memakai satu kamera yang direct recording audio dan video, sudah tidak usah disinkronkan dari HP lah apalah. Jadi itu kerja double dan itu yang membuka ruang untuk sinkronisasi, lalu mungkin orang kasih tadi memang disebut bahwa gain-nya atau apa bisa dimainkan turun naik sedikit, tapi itu kan juga nanti membuka ruang. Lebih baik mengapa kita konsisten taat asas pada pedoman one shot recording berupa direct recording audio video. Jadi tidak usah lagi sinkronisasi macam-macam. Kita sudah paketnya sudah. Itu yang kita ambil. Soal nanti sound system, kita kan saya rasa sudah bagus kalau kita menggunakan sound system gereja. Artinya tidak ada manipulasi sound system, kita sewa sound system yang bagus, lalu kita memakai sound system gereja yang ada. Yang soal sekarang adalah kita memilih tempat atau gereja mana untuk jadi tempat perekaman. Itu sekarang itu yang jadi soal untuk kita masing-masing. Tidak semua gereja pasti mempunyai sound system yang bagus atau akustik yang bagus, tapi itu kan usaha-usaha kita secara maksimal untuk tampil dalam lomba ini. Jadi soal pemilihan tempat itu ya terserah, dengan risiko akustik yang bagus atau tidak bagus, sound system gereja yang bagus atau tidak bagus, dengan direct recording audio video, paketnya udah selesai sudah. Tidak usah lagi sinkronisasi. Itu pikiran dari kita. Lalu soal perekaman dimulai dari saat Mazmur naik ke mimbar atau tadi diperluas sedikit lagi untuk dia berjalan masuk dan sebagainya, saya rasa itu tidak terlalu soal. Itu pertama. Yang kedua soal kriteria. Kriteria yang ditampilkan oleh Mas Fani tadi itu kan pertama kriteria kelihatan musika mundi itu. Sementara tadi penjelasan dari Mas Ernest itu kan soal penghayatan, penjiwaan dalam rangka pewartaan. Nah, saya rasa di sini justru intinya keseluruhan. Nah, tentu aspek intonasi dan sebagainya, skor dan sebagainya, artistik, oke. Tetapi soal penghayatan penjiwaan dalam rangka pewartaan, dalam arti ini juga soal penghayatan ini kan dalam arti teks Mazmur itu penjiwaannya seperti apa. Itu saya rasa perlu juga ditekankan di dalam kriteria penilaian. Nah, sehingga mungkin nanti secara teknis teman-teman panitia barangkali menguraikannya secara barangkali lebih jelas lagi. Supaya kita di daerah, karena begini, kami di NTT juga, kami ada 22 kabupaten kota, lalu dari 7 bidang ini kita akan menyebar ke pulau-pulau dan ke kabupaten-kabupaten, sehingga informasi dari pusat ini akan kami sampaikan ke daerah-daerah, sehingga semoga informasi yang dari pusat ini sampainya ke daerah itu jangan ada distorsi macam-macam. Nah, kira-kira itu usul dari Kupang. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih Pak Agustinus. Sekali lagi saya sampaikan bahwasannya
semua informasi sudah kita siapkan di media sosial kita. Jadi di IG, di Facebook, dan segala macam, silahkan Bapak Ibu melihatnya di sana. Dan seluruh materi yang ini akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jikalau nanti semuanya didata kembali, kami akan kirim Google Form untuk pendaftaran kembali. Begitu ya. Silahkan Pak Fani dan Pak Ernest untuk menanggapi dari beberapa Pak Agus dari Kupang tadi. Selanjutnya nanti saya persilahkan Bapak Yosef yang pertama, yang tadi masih kita belum dengar suaranya, dan Pak Bernardus. Silahkan Pak Fani. Oke, terima kasih Bang Siol. Terima kasih atas pandangan dari Pak Agus soal asumsi negatif yang harus kita copot dari hati dan pikiran kita sekalian ya. Ya, karena jika kita memulai sesuatu dengan pikiran yang bersih, maka hasilnya akan baik buat kita semua. Oke, tentang teknis perekaman bahwa terlihat tidak konsisten antara one shot recording kemudian ada sinkronisasi di ujung ya. Nah, maksud kami untuk memberikan juga ide untuk sinkronisasi ini ya adalah bahwa kami menyadari kalau rekaman dengan kamera DSLR itu misalnya itu untuk penangkapan suaranya tidak terlalu bagus. Dalam artian tidak masuk banyak di dalam kamera itu. Karena jadi takutnya suaranya akan terdengar sangat kecil. Karena kan juga posisi kamera juga agak jauh kan dari penyanyi. Sehingga didukung dengan rekaman audio itu. Yang mana untuk kemudian ditempelkan dan bisa diatur gain atau volumenya. Akan tetapi usul ini nanti akan kami perhatikan juga, dan kemungkinan besar kalau misalnya ada perubahan sedikit tentang hal ini, ya nanti akan kami sampaikan di kemudian. Ya, begitu. Terima kasih Pak atas usulnya. Nanti kami akan bicarakan lagi bersama. Kalau tentang penghayatan, penjiwaan, kemudian yang berhubungan dengan penilaian, kami menekankan bahwa untuk penghayatan itu sudah tercakup dalam hal overall artistik. Itu ternilai di sana, tertangkap di sana. Sehingga saya kira semuanya itu sudah sudah tercakup dalam 4 hal dari Musika Mundi itu. Intonasi, kualitas suara, ketatan partitur, dan overall artistik. Nah, itu disebut overall karena menyangkut keseluruhannya. Hal-hal yang tidak bisa ditangkap oleh 3 hal di atas itu semua masuk ke dalam overall artistik. Begitu penjelasan kami, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak Fani. Sekarang saya persilakan Pak Yosef yang tadi ada kendala audio. Pak Yosef. Masih belum Pak Yosef, kelihatannya apakah ada gangguan di laptop? Di chatting atau... aja Pak. Di chatting aja. Atau Pak Yosef bisa di chatting? Sambil saya ke Pak Bernardus. Oke, baik. Terima kasih. Saya mungkin tidak melanjutkan lagi karena saya sudah sependapat dengan Pak Agustinus yang di Kupang. Itu aja. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Bernardus. Mohon izin Pak, mau bertanya Pak. Saya ke Mas Thomas. Oke. Baik, Bang Siol, terima kasih. Saya sedikit melanjutkan Pak Agus. Mungkin usulan konyol saja. Artinya, bisa enggak kita sepakati untuk ambil gambarnya dan recording itu, karena tadi sudah ditentukan tempatnya, apakah pakai HP atau kamera, sehingga segala hal tadi, kecurigaan dan sebagainya, saya kira akan hilang. Lalu yang kedua, justru saya yakin masing-masing LP3KD juga punya koneksi dengan komsosnya. Jadi apakah akan pakai HP atau pakai kamera? Itu aja. Terima kasih Bang Siol. Baik, terima kasih Mas Thomas. Sebuah pencerahan yang bisa menjadi catatan baik untuk kita semua. Tadi ada yang masih mau bertanya. Saya agak... Mohon izin Pak. Mohon izin Pak, mau bertanya Pak. Herman Kurniawan, silakan. Purba dari Batam, dari Kepri.
Oke, siap. Kepri ya, baik. Herman dulu. Baik. Ya, terima kasih Pak Sihol. Mungkin saya tadi tidak terlalu mengikuti penjelasan lebih rinci dari awal tadi. Mungkin saya tanya ulang saja. Apakah untuk KVKI ini pesertanya terbuka bagi mereka yang kemarin tidak pernah ikut seleksi Pesparani? Artinya terbuka untuk mereka yang bukan pernah ikut Pesparani. Itu saja Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Herman Kurniawan. Nanti bisa dilihat juga di syarat dan ketentuan apa-apa saja. Nanti Anda nanti ya. Sekarang saya ke Pak Kepri. Baik, selamat pagi. Saya Jo Purba dari Kepri. Yang mau saya tanyakan, Pak Fani, itu yang itu saya komentar itu yang dari Kupang tadi saya setuju karena kita gunakan one shot video harusnya tidak ada masalah lagi. Nah, karena ini kalau audionya nanti masih bisa di otak-atik, kan yang penting kan ketika kita nyanyi di Mazmur ini kan pitch itu Pak. Nah, mungkin dia nggak edit yang lain, tapi pitch-nya itu yang dia kontrol sehingga bisa merubah sesuatu menjadi lebih baik gitu, sehingga nggak lagi live. Nah, itu mungkin bisa diperhatikan oleh panitia. Hanya itu. Kemudian mau tanya yang masalah ini, sistem penilaian tadi, Bapak sempat singgung yang Musikamundi itu kan. Artinya ini tetap seperti kita yang lalu, bahwa penilaian terbaiknya tetap gold, silver, bronze itu ya, hanya itu. Terima kasih Pak Jo dari Kepri. Pak Fani mau menanggapi, silakan Pak. Ya, mungkin untuk penilaian ini Pak Ernest bisa menambahkan. Pak Ernest ada? Baik, ini maaf itu video saya tidak bisa diaktifkan sehingga mati terus. Saya coba mengaktifkan, tapi suaranya oke. Saya nyambung aja beberapa komentar terkait dengan penilaian. Jadi tadi Mazmur pada hakikatnya adalah pewartaan. Nah, dalam mewartakan itu kan ada penghayatan. Dalam Musikamundi juga ada unsur itu. Jadi bahwa orang di situ ada dinamika, di situ ada penghayatan dalam membawakan nyanyian juga ada. Maka tidak ada pertentangan antara ini pewartaan dengan soal penjiwaan. Kecuali kalau nanti pemazmurnya menjadi overacting lalu kayak artis gitu ya, lalu nilainya akan pasti tidak memenuhi karena ini liturgi konteksnya. Kemudian ini pertanyaan berikut itu terbuka untuk yang tidak ikut Pesparani ya, boleh aja. Jadi kalau yang dulu pernah ikut boleh ikut lagi, kalau yang dulu belum pernah ikut, sekarang kesempatannya untuk ditampilkan gitu. Justru kalau dari Romo John malah cenderung seperti itu. Kayak semua orang berpartisipasi, ya pilihlah yang dulu tidak ikut misalnya. Tapi itu terserah kebijakan dari LP3KD. Kemudian mengenai recording, nah ini saya kira akan lebih baik kalau kita sepakati saja dalam pertemuan ini. Jadi kalau misalnya kita sepakat dengan Kupang tadi, ya udah pokoknya one shoot recording, nggak ada tambahan HP untuk merekam suara dan sebagainya. Lalu artinya itu kesepakatan kita. Sehingga panitia tidak usah lagi memikirkan itu nanti begini. Sehingga semua yang sudah hadir di sini bisa sepakat, oke lah, seperti itu saja. Misalnya. Nah, itu saja beberapa tanggapan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ernest. Terima kasih Pak Ernest penjelasannya. Terima kasih. Baik. Bapak Ibu, di kolom juga ada pertanyaan soal resolusi handphone. Apakah mau ditanggapi oleh Pak Fani maupun Pak Ernest? Bang Siol, sedikit Bang Siol, yang untuk penilaiannya terbaiknya apakah sistem kayak Pesparani kita yang pertama atau bagaimana? Kan belum ada di Twitter. Betul, itu tidak ada, memang tidak ada sistem gold, silver, dan sebagainya. Kita tidak, arahnya tidak ke situ. Hanya cara penilaiannya mengacu Musikamundi, tetapi ketentuan mengenai kejuaraan, ya seperti biasa.
tidak ikut gold, silver, bronze ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, saya ada pertanyaan lagi. Baik, terima kasih. Saya ada pertanyaan, Pak Sihol. Saya dulu ya. Di kolom chat ada pertanyaan. Ya. Bu Maria, silakan Bu Maria. Bu Maria, silakan. Hilang ya. Pak Fani, Pak Sihol, sekretariat. Bu Maria juga. Bu Maria. Iya, terima kasih untuk kesempatannya. Yang saya tanya berkaitan dengan penilaian dan cara untuk recording ya. Saya rasa sebelum diputuskan sesuai dengan pendapat tadi Bapak dari Kupang, saya ingin panitia mencoba lebih dahulu kira-kira formula yang seperti apa yang paling tepat untuk di-share-kan ke peserta. Karena begini, kalau hanya dengan handphone, memang ada kemungkinan bahwa kualitasnya akan tidak sama. Sehingga jangan sampai peserta yang bagus, tetapi dengan kualitas handphone yang kurang baik, maka dia tidak akan tertangkap dengan baik. Dan kami dari Dewan Juri justru akan kesulitan untuk menilai. Jadi mohon dari panitia untuk mencoba terlebih dahulu, apakah tetap seperti yang sudah ditulis tadi, ataukah seperti yang disampaikan Bapak Agus dari Kupang, bahwa hanya dengan one shoot record ya. Dicoba dulu, lalu didengarkan, sehingga dalam kondisi gereja yang bermacam-macam, kami dari tim juri tidak mengalami kesulitan untuk menangkap suara dengan baik. Mungkin itu ya Pak Ernest ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bang Sihol, Pak Ernest. Terima kasih. Pak Ernest. Ya. Bang Sihol. Bang Sihol untuk memasukkan kepada Bu Maria dulu. Oh iya, silakan. Ya. Baik. Jadi Bu Maria, kalau kita melihat presentasi tadi, dia ada dua video, yang satu oleh Pak Andre, yang satu oleh Mbak Lisa. Yang di Pak Andre itu tanpa ada gandeng audio dari handphone. Ya. Yang kedua yang dari Bu Mbak Lisa itu ada. Kan kelihatan dari bagaimana Mbak Lisa menekan sesuatu di mimbar itu adalah menekan rekaman suaranya. Nanti kemudian rekaman suara setelah selesai, kemudian disinkronkan, ditempel di rekaman video yang ada untuk memperkuat volume yang ada. Ya, tapi memang kualitas rekaman itu pasti berpengaruh kepada gadget yang dipakai ya. Sehingga kalau misalnya kita juga untuk lomba ini ya, kita memang akan berusaha untuk memakai gadget yang kualitasnya bagus. Baik, terima kasih Pak Sihol. Bang. Menanggapi boleh? Boleh. Jawa Tengah. Boleh bertanya, Pak? Boleh dari sosial. Pak Tri dulu, baru ya Pak Bapak Ibu. Saya catat kok satu-satu. Sekarang kita ke Pak Tri dulu, kemudian nanti ke Pak Petrus. Ya. Baik, terima kasih. Saya diizinkan diberi waktu dari Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Bapak Ibu dan para Romo, Suster. Yang pertama, kalau kita bicara teknologi, itu pasti kalau spesifikasinya canggih, ya tinggi, itu umumnya sudah tentu pasti akan berkualitas ya itu secara apresiasi teknologinya. Nah, mungkin dalam hal ini boleh diusulkan
untuk speknya itu juga menjadi satu satu informasi buat para juri misalnya. Misalnya kalau speknya tinggi ya wajarlah dia pasti bisa berpeluang untuk menjadi juara. Walaupun tergantung dari bagaimana cara penggunaannya. Kalaupun speknya tinggi, penggunaannya tidak pandai, tidak tahu ya tentu saja tidak bisa menghasilkan hasil yang berkualitas. Nah mungkin usulan saya adalah apakah memungkinkan spek dari recordingnya itu atau dari perangkat yang digunakan itu boleh dikirim ke panitia secara jujur. Ini kuncinya adalah kejujuran gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah memungkinkan double video? Apakah menggunakan kamera atau menggunakan handphone? Jadi yang pertama itu adalah yang di-shoot adalah pemasmurnya. Kemudian yang kedua, kamera kedua adalah kamera yang untuk shoot pemasmur dan langsung kepada pemasmurnya itu sendiri. Jadi ada double kamera dan dua-dua kamera ini hasil recordingnya dikirim juga kepada juri untuk menjadi bahan pertimbangan. Mengapa demikian? Karena kalau secara teknologi ada dua ini menjadi pertimbangan, tentu yang bermain curang itu akan menjadi ketahuan begitu. Yang mana yang asli, yang mana yang hasil rekayasa. Itu sudah akan kelihatan sekali perbedaannya, diferensinya. Nah ini sekedar usul saja. Apakah memungkinkan double kamera digunakan? Yang pertama shoot yang langsung rekaman itu kepada pemasmurnya. Yang kedua rekaman kepada kamera dan yang pemasmur yang menyanyi. Begitu. Itu aja dari kami. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, para Romo dan Suster. Terima kasih Pak Tri dari Sulawesi Selatan atas usulannya. Pak Fani, apakah mau menanggapi? Pak Fani? Ya, oke. Nah, terima kasih Pak Tri atas usulannya. Ya, saya kira, sorry. Masih bisa kedengaran suara saya? Masih, halo? Pak. Oke. Terdengar. Terdengar, Pak. Ya. Terdengar. Kalau tambahan double kamera, berarti kamera kedua hanya untuk merekam kamera yang asli ya? Iya, maksudnya? Betul. Ya, supaya ada orisinalnya kelihatan di situ. Kalaupun dia mau rekayasa, ada kamera kedua yang akan berbicara sebagai saksi istilahnya kalau dalam persidangannya. Ya ini sekedar usul saja ya, karena orang IT nggak bisa itu lakukan itu, tidak bisa kita manipulasi karena ada saksi di belakangnya gitu. Nah, iya, maksudnya berkaitan dengan originalitas ya Pak ya? Ya, betul. Okay. Itu nggak bisa direkayasa itu. Kami pertimbangkan usulnya. Baik, terima kasih Pak Fani. Saya ke Pak Petrus Wahyu. Baik. Kemudian nanti ke Pak Sukadi dari Jambi. Terima kasih, Pak. Menyambung masalah perekaman ini, jadi apakah terpikir juga saya terpikir begini, Bapak. Kalau boleh, itu memang Pak Agus tadi sudah betul. Kalau ada tidak konsistennya ya aturan itu, karena ujungnya ada boleh di edit atau apa tadi, sinkronisasi istilahnya. Kita bisa melakukan begini. Ini tidak curang, tapi bisa artinya kita bisa merekam suara dulu kita lewat entah gadget atau HP atau apa, kemudian disinkronisasi dengan videonya. Itu bisa dilakukan begitu. Maka saya setuju usulnya Pak Tri tadi dan Pak Agus bahwa kita satu perekaman saja, audio dan video jadi satu. Karena ini saya tidak berpikir kok nanti ada yang curang atau gimana, enggak. Tapi ini memang kalau aturan begini membuka peluang semua untuk melakukan yang baik. Karena ini namanya kompetisi, Bapak. Kompetisi dimanapun, walaupun kita di gereja pun, kompetisi itu pasti kepingin kita timnya akan bagus suaranya dan menjadi pemenang dan sebagainya. Itu akan berusaha semaksimal mungkin. Kalau diberi peluang begini, nanti pasti akan kita merekam suaranya dulu, kemudian digabungkan dengan videonya. Itu kan bisa juga. Jadi tidak live recording, tidak live di mimbarnya itu. Kan itu bisa juga. Nah, tapi kalau dengan cara Pak Tri tadi, ya mungkin bisa diatasi itu. Jadi aturannya dirubah sekalian, Bapak. Jadi nanti yang di website itu disepakati aja tanpa sinkronisasi lagi. Sudah itu
selesai. Jadi kita sudah tidak ada debat, tidak ada apa namanya pemikiran yang macam-macam. Ya memang itu nanti jadinya live recording yang dilombakan. Itu Bapak. Terima kasih Pak Sihol. Baik, terima kasih Pak Petrus. Usulannya saya kira ditampung oleh Pak Fani saja nanti masukan. Saya persilahkan Pak Sukadi dari Jambi. Suaranya belum kedengaran Pak Sukadi. Pak Sukadi belum kedengaran suaranya. Mohon maaf. Belum Pak. Kalau Pak Sukadi dengar, Pak? Oh, sekarang ya, oke, silakan. Baik, untuk kita sepakati bersama antara perekaman video dan audio itu landscape atau portrait ya, portrait. Apa biasanya landscape saja. Terus yang kedua, untuk terkait pencabutan undian itu akan dilaksanakan kapan dan bentuknya itu melalui apa tetap Zoom seperti ini. Itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Sukadi. Mungkin soal pengundian nanti sudah tadi disampaikan. Tapi soal tadi landscape dan macam-macam, apakah Pak Fani mau menanggapi? Baik. Jadi videonya dalam bentuk landscape. Oke. Dalam bentuk landscape. Ya. Terima kasih. Oke, Pak Fani. Dari tadi saya melihat Pak Yosef itu angkat tangan. Apakah Pak Yosef audionya sudah sempurna? Tidak ada respons? Baik, terima kasih. Saya melihat tidak ada lagi yang angkat tangan. Dengan demikian mungkin sudah cukup jelas. Mungkin dari Kupang sedikit lagi. Oke, baik. Saya berikan kesempatan kepada Kupang. Baik, terima kasih. Jadi begini, soal tadi saya secara pribadi memang kurang sepakat dengan audio lalu gambar lalu di dubbing. Itu sebaiknya dihindari. Kita tidak usah pakai dubbing. Karena takutnya nanti lip sync-nya mungkin terganggu. Lalu ini kan kita semacam kuasi liturgis. Tidak dalam upacara misa, Ekaristi, tetapi kan pewartaannya hanya seperti apa kuasi liturgis lah. Sehingga mungkin agak aneh kalau kita dari ini lalu nanti suaranya lain, lalu gambarnya lain, lalu di dubbing. Jadi saya pikir sudah kita tadi direct recording audio dan video satu kali paket. Itu saja itu. Soal teknologi kan sekarang tadi juga disinggung soal konsos. Memang kami di NTT juga sudah berkoordinasi dengan konsos di keuskupan-keuskupan untuk mereka bertanggung jawab untuk perekaman. Mereka mempunyai teknologi perekaman yang bisa diandalkan. Nah, hasilnya seperti apa ya udah nasib. Kalau memang ada celaka-celaka ya udah mau bagaimana lagi. Jadi maksudnya kita mencari satu kriteria yang secara minimal itu tidak membuka ruang untuk kita saling curiga kiri kanan gitu. Jadi bahwa kita sekarang ini bisa putuskan atau kita percayakan kepada teman-teman di panitia, kita yakin bahwa teman-teman panitia juga kerja dengan tulus, sehingga bisa saja nanti masukan-masukan ini dirembuk teman-teman panitia di pusat, lalu memutuskan itu, lalu bagikan kepada kita yang lain di daerah-daerah untuk dilaksanakan. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Sepakat, Opa. Terima kasih, Om Kupang. Saudara Sihol, sebentar. Menanggapi usul Pak Agus, saya sebetulnya lebih setuju kalau forum ini memutuskan bersama. Jadi kalau kita sepakat, gitu, oke, satu record kamera nggak usah pakai tambahan HP, nggak usah pakai
lalu tinggal terserah LP3KD mencari kamera yang secanggih apa yang bisa merekam gambar dan suara sekaligus dengan baik, itu memang sangat memudahkan. Daripada kita membuka ruang yang tidak kita inginkan, apalagi ini dikatakan tadi suatu konteks liturgi, lebih asli saya kira dengan satu rekaman. Maka kalau memang room ini sepakat begitu, lalu itu kita anggap sebagai kesepakatan kita. Daripada nanti diserahkan kepada panitia yang hanya sekian orang, lalu mikir-mikir, pemikirannya berbeda lagi, dan sebagainya. Lalu, tapi kalau kita bisa memutuskan sepakat bersama di ruang ini, akan lebih enak untuk semuanya. Terima kasih. Baik, Pak Ernest. Sebelum kita sampai kepada usulan Pak Ernest, apakah Bapak Ibu ingin menanggapi usulannya Pak Ernest? Pak Mas Thomas dari Jogja. Ya, baik, terima kasih Bang Siol. Saya hanya menggarisbawahi yang disampaikan Pak Ernest. Saya secara pribadi dan mewakili LP3KD DIY setuju kalau itu live recording dan sekali itu, tidak ada lagi sinkronisasi dan sebagainya. Hingga itu menjadi kesepakatan, saya usulkan menjadi kesepakatan kita. Itu terserah nanti LP3KD mau mengupayakan seperti apa yang terbaik untuk LP3KD-nya dan untuk pelayanan. Terima kasih Bang Siol. Baik, terima kasih. Artinya sudah sampai pada tingkat pengambilan keputusan. Kalau memang voting, sudah. Halo. Apa perlu voting? Bentar, saya begini Pak. Saya akan mau melanjutkan supaya juga kami panitia kerjanya juga enak, semuanya kita enak, hasilnya juga bagus, dan yang mau dicapai juga bagus. Pertanyaan saya balik, apakah di antara forum ini ada yang tidak setuju dengan saya hitung 30 detik? Ya. Ada itu setuju. Mohon maaf Pak, tadi kami tidak sempat dengar pernyataan terakhir loh dari Pak Masio terputus Pak. Diulang. Saya minta Pak Ernest mengulang sekali lagi pernyataannya, lalu saya akan buat pertanyaan siapa yang tidak setuju. Kalau Bapak Ibu semua diam berarti setuju, supaya mudah memutuskan. Diulang dulu. Ernest, silakan. Ya, baik. Jadi rekamannya adalah live recording dengan satu kamera dari depan. Jadi sehingga tidak ada sinkronisasi lagi. Sekali rekam itulah hasil kita. Oke. Itu saja. Cukup jelas? Ya. Jelas. Saya kembali ke pertanyaannya, siapa yang tidak setuju dengan usulan Pak Ernest? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bungkus. Maka setuju semuanya berarti ya, kita nggak perlu repot ya. Baik, kayaknya juga dari Romo Beri. Setuju Pak, Tanjung setuju Bungkus. Pak Siol. Semua itu kelihatannya. Baik. Bungkus sudah Pater Beri. Ya. Iya, mantap. Kalau Pastor Beri udah setuju. Ya, oke, sudah setuju dengan tadi rumusan Pak Ernest. Dan itu direkam di semua di sini ya. Ya. Jadi ada bukti original, kita sudah dengan cara seperti itu. Dengan demikian saya kira satu hal krusial sudah kita selesaikan dengan baik dan dengan penuh cinta kasih dan musyawarah seperti murid-murid yang perdana. Dan itu membantu Dewan Juri Mas Siol. Oh iya. Bukan hanya membantu Dewan Juri, membantu sekretariat juga. Lalu tidak ada tim IT untuk. Ya. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira kurang lebih kita sudah mendengarkan penjelasan semuanya. Maka dengan demikian petunjuk di technical meeting nanti minta tolong Pak Fani dan Pak Ernest dan kawan-kawan merevisi apa yang sudah di sana. Bapak Ibu sekalian, tolong juga jangan mengunggah dulu berarti ya, karena ada kesepakatan baru di situ. Sehingga Bapak Ibu jangan menyebarkan dulu karena ada hal baru. Kami nanti akan memberikan surat pengumuman resmi dari Sekretariat Jenderal bahwa ada perubahan tentang hal ini. Begitu ya. Oke, baik. Saya akan melihat waktunya kita sudah makin sedikit.
Apakah Pak Fani dan Pak Ernest mau menyampaikan sesuatu yang lain? Tidak ada, tinggal kita undian saja. Ya, sebentar. Tadi ada pertanyaan tentang apa Mazmur. Jadi ada kesulitan mencari di sini. Jadi kalau nomor itu mengacu kepada nomor referen. Saya tidak bisa menunjukkan karena kamera saya. Jadi kalau dikatakan tadi Mazmur 001 berarti di sini referen 001 lalu ada judulnya yang ditulis di situ adalah mari kita pergi ke rumah Tuhan. Jadi itu dicantumkan dalam materi. Jadi Mazmur 001, mari kita pergi ke rumah Tuhan, lalu MTA 001. Jadi kalau mencari itu pada kata referen. Jadi kalau dalam buku kita, jadi ada Mazmur bla 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 bla, Mazmur sekian misalnya nomor 001 itu Mazmur 122 ayat 1 sampai 2, 4 sampai 5, 6 sampai 7 dan seterusnya. Lalu di bawah itu ada referen 001. Nah, itulah yang sebagai nomor. Kemudian di bawah notasi ada syair mari kita pergi ke rumah Tuhan. Jadi pasti nanti di situ akan Mazmur ini mari kita pergi ke rumah Tuhan MTA 001. Ini sebagai contoh saja. Terima kasih. Lanjut pengundian. Silakan. Silakan Fani. Nah, kita langsung ke pengundian ya. Oke. Saya share screen lagi. Tunggu ya sebentar. Contoh dulu ya. Ya, tunggu sebentar Pak. Saya lihat dulu. Ini semoga tidak ada kesalahan. Kalau salah nggak dosa kok, Mas Fani. Aduh, aduh, ama. Oke, di sini ada aplikasinya. Aplikasinya random number, ya. Dan di sini ada nomor urut 1, 2, 3, 4, 5 sampai 34. Itu mewakili nama provinsi kita masing-masing. Nama LP3KD. Ikut daftar di sini. Jadi nomor 1 itu Aceh, nomor 2 Sumatera Utara, nomor 3 Sumatera Barat, 4 Riau, 5 Jambi, 6 Sumatera Selatan, 7 Bengkulu, 8 Lampung, 9 Kepulauan Bangka Belitung, 9 Kepulauan Bangka Belitung, 10 Kepulauan Riau, 11 DKI Jakarta, 12 Jawa Barat, 13 Jawa Tengah, 14 Daerah Istimewa Yogyakarta, 15 Jawa Timur, 16 Banten, 17 Bali, 18 Nusa Tenggara Barat, 19 Nusa Tenggara Timur, 20 Kalimantan Barat, 21 Kalimantan Tengah, 22 Kalimantan Selatan, 23 Kalimantan Timur, 24 Kalimantan Utara, 25 Sulawesi Utara, 26 Sulawesi Tengah, 27 Sulawesi Selatan, 28 Sulawesi Tenggara, 29 Gorontalo, 30 Sulawesi Barat, 31 Maluku, 32 Maluku Utara, 33 Papua, 34 Papua Barat. Nah, ini posisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya ada di bawah 1. Dan seterusnya sampai 34.
Kemudian di atas ini ada tertulis minimum 1, maksimum 10, itu artinya angka dari Mazmur. Ini ada di sini Mazmurnya. Ini untuk Mazmur anak ya, 1 sampai 10. Dengan judulnya, dengan nomor MTA-nya. Ya. Kita akan coba dulu ya Bapak Ibu ya. Akan coba dulu bagaimana jadinya. Ini masih percobaan. Kita akan coba sebanyak 3 kali deh. Bapak Ibu masih bisa mendengar suara saya? Masih, jelas. Masih. Kita coba ya, 3 kali percobaan. Ini lagi random. Kemudian kita berhenti. Nah, jadinya seperti ini. Sehingga nomor 1 berarti Aceh itu akan dapat Mazmur 10. Tinggal saya masukkan ke sini 10. Langsung keluar judulnya sama MTA-nya. Tinggal 5, 10, 9, 3, dan seterusnya. Sehingga akan jadi inilah Mazmur yang akan dibawakan oleh masing-masing LP3 kali. Kita ulang sekali lagi Bapak Ibu ya. Ketika klik lagi, dia akan mengulang mengacak. Kemudian stop. Nomor baru. Jadi 4, 8, 3, 9, 10, dan seterusnya. Urutan penulisannya ada dari sini ke kanan, kemudian kembali ke bawah. Ke kanan lagi, bawah, kembali ke kanan, dan seterusnya. Di 1, 2, 3, 4, 5, provinsi yang ke-6 yaitu Sumatera Selatan ada di sini posisinya. 7, 8, 9, 10, 11 DKI Jakarta ada di sini posisinya. 12, 13, 14, 15, 16 Banten ada di sini posisinya, dan seterusnya. Ada pertanyaan tentang random number ini? Lanjut Pak Fani, sepertinya. Oke. Saya saja. Oh, jelas. Lanjut. Oke, ya. Lanjut. Kita mulai ya. Mazmur anak. Mazmur anak. Ya, Bapak Ibu bilang stop. Silakan bilang stop. Bungkus. Stop. Nah, ini dia. Pak Fani bilang 3 kali, coba ini tadi. Oh, baru 2 ya. Oke, ini percobaan yang ketiga. Oke, sip. Ya, ini percobaan yang ketiga. Jadi 4, 9, 8, 7, 10, dan lain sebagainya. Ya. Oke, sekarang yang beneran ya, Bapak Ibu ya. Ya, kita hitung sampai Mazmur anak. Sampai 5 ya. Nah, yang bilang stop 1 orang saja, jangan misalnya si Hall. Jangan rame-rame, Mbak Anu. Siapa yang bilang stop nanti? Ama saja, Ama. Ya, aku beta Ama ya. Ama. Kita ke Jogja saja, Mas Thomas saja, suaranya lebih kenceng. Oh ya. Oke. Oke. Ya, Mas Thomas siap ya? Siap. Oke. Acak. Stop. Nah, berarti 8, 10, 4, 10, 3, 1. Tadi pakai maaf tadi. 5, 1, 3, 3, 1, 7, 8, 1, 8, 1, 8, 5, 1, 2, 1, 4, 5, 8, 6, 3, 4, 1, 2, 1, 2. Ini untuk undian Mazmur. Bisa diperhatikan dulu. Maaf, saya enggak besarin supaya ini tetap kelihatan ya. Ya. Begini aja ya, Bapak Ibu ya. Bisa dilihat dari Aceh sampai Bali. Ini Aceh sampai Bali. Silakan di screenshot Bapak Ibu. Ya, yang pasti ini akan kami kirimkan juga file ini. Nanti Pak ya. Tahu aja dah.
Tahu toh? Pak, Ya, Bu. mau tanya, itu nomor 9 tidak ada ya? Berarti tidak jadi pilihan walaupun ya. terdaftar gitu ya? Iya. Benar. Ya, Ya. tidak ada nomor 9 Benar, Bu. ya. Nomor 9 yang keluar. Ya, Ya. konsekuensi Terus nomor ada yang nomor banyak sekali, nomor 1, apakah nggak apa-apa seperti itu disepakati? Saya bertanya saja. Loh ya enggak apa-apa kan sesuai undian, Ibu. Oh ya sudah, nggak apa-apa Iya. kalau memang begitu. Siap. Ya. Ikat saja. Lanjut. Lanjut Pak Fani. Masmur remaja. Sama kayak tadi. Romo Berry. Romo Berry. Namanya satu ya. Oh, Romo Berry yang bilang stop ya sekarang ya. Iya, Romo Berry. Romo Berry bilang stop ya. Ya. Kita mulai. 9 enggak ada ya, 9 ini tadi. Stop. Nah, ini 9 ada sekarang. Oke. Kita isi 5, 3, 7. Sorry. 7 di sini. 10 di sini. Maaf. Benar ya? 5, 3, 7, 10, 7 ya. Bapak Ibu coba tolong cek. 5, 3, 7, 10, 7. Oke. Kemudian 2, 6, 2, 6, 1, 1, 10, 5, 5, 10, 7, 3, 9, 8, 8, 10, 6, 5, 6, 2, 2, 6, 9, 5, 10. Yes. Yes. Ya. Nomor 4 remaja. Nomor 4 nggak ada. Oke, kita simpan dulu ini ya. Bungkus. Bungkus. Mazmur OMK. Ini judul mazmurnya. Ya. Siapa ini sekarang yang bilang stop nih? Cewek, Pak. Saya, Pak. Oke. Arema. Ya, Saya. Oke. Mewakili bonek juga. Sing rada suwi. Stop. Silakan. Oke. Hasilnya ini 3. Ya, ini udah 6, 7, 8, 5, 2, 5, 9, 6, 1, 4, 2, keluar semua ini nilainya. 10, 6, 3, 5, 7, 8, 7, 3, 3, 9, 10, 8, 8, 4, 1, 7, 9, 2, 3, 7. Ya. Ya. Ada semua ya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Semua angka Ada semua. Ada. Ada. Oke. Bungkus. Simpan dulu. Mazmur dewasa. Mazmur dewasa. Siapa stopernya? Tanjung Selor. Tanjung Selor. Kalimantan Utara. Oke. Kalimantan Utara. Siap ya, Bu? Oke. Stop. Yes. Wah, banyak angka 7 ini, angka 5. 7, 5, 6, 5, 4, 6, 7, 1, 3, 5, 5, 4, 5, 7, 7, 7, 3, 7, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 7, 5, 1, 4, 5, 8, 2, 6, 9. Ya. 7, 5, 6, 5, 4. Iya, selesai. Ini juga ada semua ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Kayaknya kalau ibu-ibu yang bilang stop semuanya lengkap. Oke, saya simpan ini dan jadi dokumentasi kita bersama ya. Bisa dilihat lagi mungkin? Kalau mau dilihat lagi? Cukup ya. Percaya saja pokoknya. Amin. Terima kasih banyak. Atur damai. Saya kembalikan ke Bang Sil. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Fani, Pak Ernest, dan juga teman-teman dari seluruh LP3KD Provinsi dan LP3KD Kabupaten dan Kota, kita sudah sampai di penghujung acara kita pada technical meeting pada kesempatan kali ini. Kami mengucapkan terima kasih semuanya kepada Bapak Ibu sekalian. Semangat kita adalah semangat untuk pewartaan, maka marilah kita mewartakan kebenaran, kejujuran untuk kejujuran dan menjaga marwah dari kreasi kita bersama-sama ini. Memang kalau menggarami laut itu sepertinya juga tidak ada gunanya, maka menggarami di dalam diri kita sendiri juga perlu usaha yang lebih besar. Tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yang tidak kita inginkan, mari kita hindari bersama-sama. Kita bangun Katolik Indonesia yang semakin menggarami saudara dengan semua pihak. Bapak Ibu sekalian, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Kita akan foto bersama dahulu. Tolong kameranya diaktifkan semua. Foto cantik dulu semua. Yang pakai masker kalau di dua ruangan, kalau sendiri di ruangan bisa dibuka. Kalau dua orang di satu ruangan mungkin agak menjaga jarak sedikit. Atau gantian. Pakai masker. Kasihan Pak Ernest ini, Bang Sion. Ya, baik. Mas Midian. Kameraku mati ya. Baik, Bapak Ibu. Mohon maaf sebentar. Pak Yosef tadi masih terus angkat tangan. Apakah angkat tangannya ada sesuatu yang urgent, Pak? Enggak, mungkin belum dimatikan itu, Bang. Oh iya, baik. Pak Thomas sudah mewakili suara Pak Yosef. Lupa kalau dapat ujian. Pak Ernest kameranya belum dihidupkan, Pak Ernest. Belum, nggak bisa. Ada kesulitan sepertinya. Oke, baik. Kita tahan sebentar ya. Tahan sebentar. Foto cantiknya dulu dong, kelihatan senyumnya gitu loh. Oke ya, kita tahan sebentar ya. 1. Kemudian halaman 2. Pak Median, Pak Median. Ya. Ulang 2 kali karena adalah satu ruangan, ada yang pakai masker, mereka gantian soalnya. Pak Ernest belum dibuka kameranya, Pak Ernest. Nggak bisa, mati. Halaman 3. Yang penting kupang kelihatan. Yang penting kupang kelihatan. Itu dia. Kalau kupang tidak kelihatan, tidak sah ini rapat. Kalau kupang sudah naik, sudah habis sudah kita. Mantap kupang, juga uskupan. Oke, sudah. Sama-sama. Kupang naik dengan soka seleng. Kupang. Mas Silakan Pak Sihol. Sudah. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami atas nama panitia terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita tutup, kita kembali ke Ambon. Romo Berry sudah siap dengan doa penutup dan berkat penutup. Siap. Romo Berry. Kapan lagi kita bisa minta Romo ya kalau bukan begini ya. Pak Siholin. Bapak Ibu, kita siapkan hati kita berdoa untuk menutup seluruh rangkaian kegiatan. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih dan mengucap syukur kepadamu karena penyertaan serta berkat-Mu yang kami alami dalam pertemuan technical meeting pada kesempatan ini. Dengan sehati dan sejiwa serta penuh semangat cinta kasih kami telah menyelesaikan semua proses pembahasan dan kini kami akan mengakhiri semuanya ini dengan mohon berkat daripada maka Dewa tangan hamba-Mu yang hina ini kami mohon berkat atas kami semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga.
saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salve, salve. Romo. Salve, salve. Wah, wah, wah. Terima kasih. Selamat siang. Sukses selalu, Tuhan memberkati. Sudah semua, Tuhan memberkati. Sehat. Jawa Tengah mana? Jawa Tengah. Nita mana? Nita. Salam sehat semua. Bang Fani. Mau berea. Salam sehat semua. Terima kasih banyak. Mohon izin untuk live. Terima kasih Bang Firman. Siang Pak Thomas. Selamat siang Pak Sanyo. Selamat siang Bapak-bapak Ibu-ibu. Wisnu dilarang berhubungan. Iya, Ma. Sedang Zoom meeting. Selamat siang semuanya. Oke, selamat siang. Selamat siang semuanya. Salam Pancasila. Salam sehat semua. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Mari kita jaga lingkungan rumah kita bersama. Telepon langsung.